Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan belajar jangan salah berharap. Pertama kita akan membaca di dalam Yesaya pasal 31 ayat yang 1. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kuasa Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Saudara, setiap orang memerlukan pengharapan, siapapun dia, tua, muda, laki atau perempuan. Tetapi dalam mengharapkan sesuatu, kita jangan berharap pada sesuatu yang sia-sia atau yang sangat kita andalkan dan melupakan Tuhan. Terkait dengan sumber pertolongan yang ada, kita harus boleh berharap, ya. Tapi sekali lagi, jangan kita berharap melebihi kita berharap kepada Tuhan. Prinsip kebenaran akan firman Tuhan itu harus kita pegang, ya. Jangan kita sepelekan, karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap harus berharap kepada Tuhan. Bacaan hari ini menggambarkan yaitu di mana bangsa Israel waktu diserang oleh Asyur, dia minta pertolongan kepada Mesir dan dia berharap kepada Mesir. Ada dua kesalahan bangsa Israel. Itu yang pertama, dia terlalu percaya kepada kekuatan Mesir daripada mengandalkan Tuhan. Seperti ayat yang ketiga mengatakan, sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Dikatakan itu orang Mesir itu manusia, hanya manusia saja, bukan Allah. Inilah kesalahan daripada bangsa Israel. Dia terlalu percaya atau dia mengandalkan bahwa bangsa Mesir ini dapat menolong dia daripada serangan bangsa Asyur. Yang kedua, dia tidak mentaati daripada kehendak Tuhan yang dengan jelas melarang tindakan itu. Seperti ayat yang 1b mengatakan, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kuasa Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Dia tidak mencari Tuhan. Dia tidak memandang dahulu kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, tapi langsung saja dia minta pertolongan kepada Mesir. Apakah tindakannya ini berhasil? Mesir bukannya menolong, tetapi malah sebaliknya, Mesir itu kalah dalam berperang melawan Asyur. Dan bagaimana dengan bangsa Israel? Tentu saja bangsa ini juga ditindas atau sangat tertekan, ya, waktu mengetahui bahwa pengharapannya itu bangsa Mesir itu dikalahkan. Tetapi Tuhan masih mengasihi Israel, ya, dan melindunginya dengan kekuatannya. Seperti ayat 4 dan 5 menggambarkan bahwa seperti seekor singa yang mudah mengeram untuk mempertahankan mangsanya dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala dan selanjutnya. Dan di ayat kelima mengatakan seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya. Demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada Israel untuk berbalik kepada Dia. Nah, saudara, pada saat ini kepada siapa kita berharap, pada siapa kita minta pertolongan? Itu sekali lagi kita harus minta pertolongan kepada Allah. Jangan mengandalkan kepada manusia, jangan mengandalkan kepada kekuatan lain, dan kita mengesampingkan kekuatan Allah kita yang hidup. Seperti di dalam Ibrani 13 ayat 6 mengatakan, sebab itu dengan yakin, ya, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan Allah lah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi kalau kita berharap kepada Tuhan, kita minta pertolongan kepada Tuhan dengan yakin, kita dapat mengatakan, Tuhan satu-satunya penolongku. Dialah pengharapan kita hari ini, besok, dan sampai selamanya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang dimana mengajarkan kami, walaupun kami di dalam keadaan apapun, tetap kami harus mengandalkan kepada kekuatan Kau. Kami tetap harus berharap kepadamu,
karena Engkau satu-satunya Allah kami hidup, yang sanggup menolong kami, menjaga kami, melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.